أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومولاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang mulia para habaib, keluarga besar, anak cucu, zuriat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Fitri Bahashim, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Farid Ba'bud, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Idris Ba'bud, Al-Habib Fauzi Al-Habsyi, kemudian Sahibul Bait, Sahibul Hajat, yaitu Al-Habib Alwi bin Yusuf Ba'bud, dan seluruh keluarga, para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, para hadirin dan hadirat jamaah Majlis At-Thaibah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul yang mulia Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Al-Syeikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang ke-16 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di majelis ini tiada lain adalah untuk mendapatkan as-sakinah war-rahmah dan hufuf malaikah, sebab Nabi kita bersabda, tidaklah berkumpul kaum muslimin baca Quran mempelajarinya kecuali turun kepada mereka ketenangan, turun kepada mereka rahmah, kemudian malaikat-malaikat melindungi mereka, dan Allah menyebut nama-nama mereka di sisi malaikat-malaikat di atas langit. Dibanggakan oleh Allah ngaran-ngaran kita di hadapan malaikat-malaikat. Kemudian Allah memberikan pernyataan kepada malaikat-malaikat, saksikan wahai malaikat-malaikatku, aku mencintai mereka. Maka akhirnya malaikat-malaikat pun cinta kepada orang-orang yang suka hadir di majelis ta'lim tersebut. Kemudian kecintaan malaikat menyebabkan terilhaminya hatinya orang-orang solehin dan para aulia wal muttaqin untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh malaikat-malaikat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada hubungan al-mahabbah, kecintaan yang seperti itulah yang insyaallah akan menjadikan kita al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang ia cintai. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj, dan sebelumnya Allah memulai dengan kalimat Subhana, Maha Suci. Maksudnya Allah memberitahu kepada umat ini bahwasanya kisah Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar akal, sesuatu yang sangat istimewa, yang hanya terjadi kepada hamba yang paling istimewa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang menjalankan dengan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami beri berkah di sekitar Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia, ada yang bilang Nabi Muhammad, ada lagi ahli tafsir mengatakan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah menjalankan Nabi Muhammad, ruh dan jasad sidin, naik buraq, yang mana buraq itu adalah kendaraan paling istimewa.
karena sekali beluncat 300.000 kilo sekali beluncatnya, yaitu semenit, 1 menitnya 300.000 kilo. Ya kalau mau tahu ukur seorang gitu. Jadi buruk itu jumlahnya 41.001 yang paling istimewa, yang kemudian menjadi kendaraannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin para wali-wali yang hidup di zaman ini yang mereka itu adalah pewaris nabi-nabi juga mewarisi buruk. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan benda, tapi mewariskan ilmu. Ilmu itu menyebabkan akhirnya kalau orang sudah sampai makomnya bisa memakai buruk. Karena tahu ilmunya. Sebenarnya mau kada tahu ilmunya makai buruk itu tajungkang. Buruk itu lajubanan. Kemudian buruk itu hamba Allah yang sangat istimewa, lahir di surga, tidak tahu meninggalnya di mana, nggak pernah sih ada kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal buruk kada dapang lagi. Jadi kada tahu. Yang jelas dia memang kendaraan yang ada di dalam surga. Di antara kendaraan-kendaraan yang ada dalam surga itu Jibril memilih. Jadi Jibril itu tugasnya bukan hanya mengantarkan wahyu. Karena kalau seperti sekarang kan wahyu sudah tidak ada lagi, Nabi dan Rasul sudah tidak ada, berarti nganggur lah. Tidak. Jibril memberi ilham kepada para aulia. Jibril mengatur kapan terjadi banjir, kapan ampih. Jibril mengatur terjadi gempa di mana, kekuatannya berapa, nang menggarakakannya siapa, nang mengguncangnya. Karena kan itu ada malaikat-malaikatnya yang mengguncang itu. Jadi ujar malaikat gunung itu pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif dihamputi, bulik berdarah-darah. Ujar malaikat gunung, ya Rasulullah, ulun balik aja gunung ini. Jangan, ujar Nabi, mereka kan kada tahu. Dan aku mengharap kalau mereka sih wallahu alam, cuma yang jelas aku mengharap dari sulbi mereka akan muncul orang-orang yang berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Ternyata betul, di antara keturunan orang-orang yang menghamputi Nabi ada seseorang yang pahlawan besar, namanya Abu Mas'ud As-Saqafi, dari keturunan Saqafah, dari Bani Saqif, dari kota Taif. Itu pahlawan besar dalam sejarah kemudian hari, keturunan dari mereka yang menghamputi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jar Nabi, akhlaknya orang mukmin itu seumpama akhlaknya kurma dihamput, diguguri buah. Jadi orang mukmin itu seharusnya disakiti menyayangi, bukan membalas disakiti menyakiti. Tapi wa anta'fu khairul lakum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa anta'fu khairul lakum. Balasan suatu kejahatan boleh, kejahatan seperti itu juga, tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Pada waktu seorang kadi diangkat menjadi kadi di Hadramaut 13 tahun, kadada orang bersengketa, kadada orang bakal kaduan, kadada orang memproses pengadilan. Lalu kemudian kadi bertanya, kenapa kok kayak itu? Mereka menjawab, kita semua di sini mengamalkan ayat Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa anta'fu khairul lakum. Balasannya sebuah kejahatan seperti itu, tapi kalau memaafkan lebih bagus. Kami mengambil dan memaafkannya. Jadi kalau ada tetangga berbuat salah, maafkan, bukan membalas. Sebabnya kalau membalas kan ada habis-habisnya. Dibalas lagi, dibalas lagi. Wah, apa tuntungnya?
Nah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau jakanya ujasin ayyuha, niscaya gunung Taif diangkat kemudian dibalik dan diletakkan kembali, artinya dihampas oleh malaikat gunung, tapi ternyata kada, padahal sidin sakit. Ya disakiti hati, ya disakiti awak. Disakiti hati karena dihina-hina tidak diterima, kemudian disakiti awak dihamputi. Malah lebih dahsyat lagi, nang disuruh menghamputi ini kenanakan, ya dianggap seperti orang gila gitu. Kan begitu. Iya kan? Iya kan? Ya Abah Guru Bahari ya Allah, iya kan? Tapi ternyata apa balasan Nabi Muhammad SAW? Jangan, karena aku berharap ada di antara keturunan mereka yang menjadi pahlawan membela agama Allah. Ternyata betul doa Nabi Muhammad SAW. Di antara orang-orang yang berbuat jahat itu cucunya atau mungkin anaknya seorang pahlawan Islam yang bernama Abu Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi semua ini di alam semesta ini kan ada penunggunya. Gunung ada nang menunggui, sungai ada nang menunggui, angin ada nang menunggui. Tapi bukan avatar ya, bukan. Ya. Jadi semuanya ada malaikat-malaikatnya yang punya tugas masing-masing. Tidak ada satu daun nang gugur dari pohon kecuali itu malaikat yang mengiring daun itu gugur ke bawah. Tidak kemana-mana, sudah ada ketentuannya. Tidak ada satu tetes hujan yang turun kecuali malaikat mengawal tetesan itu turunnya kemana, mengenai apa. Karena apa? Ini semua jabarutus samawati wal ard yang punya Allah, yang maha kuasa. Allah yang mengatur segala-galanya. Kejadian ini, kedahsyatan kehidupan yang seperti ini, pengaturan semuanya ini diperlihatkan di malam Isra Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad SAW. Linuriyahu min ayatina. Dan itu adalah ilmu hakikat, itu adalah ilmu ma'rifat. Tapi pintunya adalah as-shalah. Karena Isra Mi'raj ternyata diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan kewajiban sembahyang 5 waktu. Jakanya Nabi kita kada meminta keringanan 50 waktu, maka niscaya kita dalam keadaan kenikmatan yang luar biasa tatkala kita difardukan 50 waktu. Nyaman banget kita jakanya 50 waktu, jakanya kada minta keringanan. Loh kok bisa nyaman 50 waktu hendak begawi Allahu Akbar kada sawat tegawi-gawi. Loh kalau kita difardukan 50 waktu pasti kita dijadikan wali Allah. Kalau wali Allah begitu lapar buka sejadah ada bingka. Kalau wali Allah begitu perlu hendak bayar gojek misalnya ya Allah, atau hendak bayar apa, ting di kantong ada duit, kadang ngalih. Karena apa? 50 waktu loh kita sholat, kada sempat lagi untuk berdagang, kada sempat lagi mencari duit, Allah yang mengatur. Tapi ditakdirkan ternyata kita mendapat 5 waktu, walaupun sama nilainya dengan 50 waktu. Ya sudah, makanya para awliya wassalihin yang betul-betul mengerti makna salat, mereka menambah-nambah terus. Al-Imam Ali Zainal Abidin tahajudnya 1000 rakaat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tahajudnya 300 rakaat, Al-Imam Abu Hanifah tahajudnya 150 rakaat, Syekh Abdul Qadir Jailani aja nang 2 rakaat tahajud. Tapi kalau tiba waktunya rukunya dari ba'dal isya sampai parak subuh 2 rakaat aja. Tapi malam ini malam ruku, begitu takbir baca Fatihah ruku terus sampai parak subuh, hanya i'tidal, hanya sujud, hanya rakaat yang lain tuntung 2 rakaat aja. Malam esok belain pulang, al-an lailatus sujud, malam ini malam sujud. Begitu sujud dari ba'dal isya sampai parak subuh. Silahkan Anda milih yang mana. Mau yang 1000 rakaat boleh, yang 300 rakaat boleh, yang 150, ulun yang 2 aja. Tapi dari isya sampai subuh, ulun 2 aja kin, sekalinya 2 menit, bah, ya kalah.
Mereka mengerti harganya sembahyang karena sembahyang itu ternyata seakan-akan begini. Nah, aku padahilahkan. Nah inilah, ini kedahsyatanku, ini kehebatanku, ini kekuasaanku, ini ilmuku, ini lautku, ini sidratul muntahaku. Dipadahkan semuanyaan. Tahulah caranya mendapatkannya. Padahal kan non umat ikam cara mendapatkannya as-shalah. Makanya diberi hadiah salat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Artinya tatkala salat, kalau inya bujur-bujur sembahyangnya, sunnah-sunnahnya, akhlaknya, adabnya, hatinya dan lain sebagainya, maka ruhnya akan naik ke arsy Allah. Atau hatinya akan nyambung ke langit sehingga dia bisa interaksi, berkomunikasi dengan para malaikat di atas langit. Bisa. Itu apa caranya? As-shalah. Gampang banget seperti sembahyang, cuma sembahyang balang kambingan. Ada juga nang kada bebelang, artinya kan sing sembahyang sama sekali. Ya kalau kada bebelang lagi kambingnya sudah. Nah, badi mapa. Yang lebih aneh lagi ada orang-orang yang masih sembahyang aja kan nyawan ini ilmunya berarti masih di luar, mun sudah dalam itu kada sembahyang lagi mangaramput banar. Hah? Kalau cuma sekadar bicara sih gampang, kada usah begawe. Burung kakatua lebih pintar bicara. Lajari ja burung kakatuan itu nang assalamualaikum hafalnya, lajari ayat kursi bisa hafal, mungkin dilajari Al-Quran bisa hafal, tapi ini kada ada amal. Jadi orang yang cuma pandai aja kada ma'amalakan sama lawan kakak tua. Begitu dipindah tempatnya, yang tadinya di ruangan depan dengarnya salam, dia ngucap salam, dipindah ke belakang lain lagi bunyinya. Bisa bunyi rinjing kah, karena nang babunyinya ditirukannya. Bunyi banyung urak kah, karena di dapur andaknya. Kan tergantung andaknya kakatuan itu. Punya andakannya di majelis maulidnya hafal kena. Ya tolol batu bisa hafalnya. Karena di majelis maulid andaknya. Tapi kalau andaknya kena di mana pulang ya kalau bisa lucung juga. Nah itu. Jadi kalau cuma berpandir tanpa beramal itu tidak ada harganya. Orang sekarang pada ribut bicara hakikat, marifat ini itu, tapi ujung-ujungnya kada sembahyang, maka ketahuilah itu bagian daripada talbisu iblis, penipuan daripada iblis. Naudzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram. Kenapa kok Masjidil Haram? Karena di sana ada Ka'bah. Pertama kali rumah yang dibangun Allah di muka bumi, Ka'bah, tumpukan batu-batu yang membentuk rumah. Kemudian banjir Nabi Allah Nuh rubuh, kemudian dibangun lagi di zaman Nabi Ibrahim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ada batu nang kurang, datang Jibril membawa batu yakut dari surga, gasa menambali nang kurang. Yakut warnanya putih, tapi kemudian akhirnya ditandai di ujung, di pojok ditandai, sekalinya jadi hirang. Kenapa? Karena banyak dikecup manusia berhirang inya, padahal aslinya putih, di bagian dalamnya putih. Tapi kemudian dicabut oleh bahari ya Allah, orang Tatar 23 tahun di andaknya di sana, di mana di daerah Turki itu. Jadi selama 23 tahun orang Islam haji kada dalam mencium Hajar Aswad. Setelah itu dikembalikan lagi, dikembalikannya pecah-pecah. Kada bulat lagi, sudah pecah-pecah, tinggal tul 7 biji halus-halus itu nang diandaknya di situ. Itihi ja kalau mencium Hajar Aswad. Mudah-mudahan kita bisa mencium Hajar Aswad, amin. Rindu umroh kada kawa, haji kada kawa ya kalau kenapa kada berduit oleh lagi ini tuh babnya. Kan
lagi banyak pembatasan-pembatasan seperti ini. Hajar Aswad 7 biji tuh, nah halus-halus. Baharinya kada, baharinya satu putih, baharinya yakut dari surga batunya itu. Jadi orang yang mencium Hajar Aswad insya Allah masuk surga, amin. Alamin. Satu-satunya ibadah nang tidak nang kada kawat terlapis lawan orang lain cuma mencium Hajar Aswad. Karena kau berdua, karena kawa. Kalau sholat kita sholat, yang lain sholat, yang lain sholat. Puasa sini pulang banyak yang lain ibadah. Hajar Aswad kada kawa, sangurang-ngurang depan seduniaan. Saat itu andalah yang beribadah mencium Hajar Aswad. Bergantian pang baik itu pulangnya oleh lah. Karena kau berdua mencium Hajar Aswad. Ya anunya askar banara ya kalau lah. Ini keistimewaan Makkah. Belum lagi di dalamnya ada makam Ibrahim, bukan kuburan Sidin, tempat berdiri Sidin, juga batu dari surga. Jadi batu itu dibawa, bilanya Sidin hendak naik, batu itu naik. Sidin hendak turun kayak lift gitu, nah tapi batu aja itu makam Ibrahim. Belum lagi di situ ada Hijr Ismail, tempat Nabi Ismail dirawat, diasuh, diimpu pada waktu lagi halus. Ada yang bilang di situ juga kuburannya Nabi Ismail, ada yang bilang seperti itu, dan itu bagian daripada Ka'bah. Belum lagi di sana ada Zam-Zam, yang mana banyu Zam-Zam itu atau air banyu Zam-Zam. Wah, jadi orang Banjar banyu air Zam-Zam supaya lebih afdol. Jadi harus kayak gitu. Kalau banyu Zam-Zam kurang, air Zam-Zam biasa, banyu air Zam-Zam. Ya, the miracle of water. Jadi banyu yang ada mujizat Nabi di dalamnya. Nabi siapa? Nabi Ismail. Kan tumitnya Nabi Ismail. Air Zam-Zam itu. Nah itu. Jadi itu semua keistimewaan Makkah. Makanya Allah pilih Isra dimulai dari Makkah. Kemudian setelah itu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Waduh, banyak sekali keistimewaan yang ada di Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami beri berkah di sekitar Masjidil Aqsa. Apa? Nabi-nabinya banyak. Kuburan para nabi banyak. Nabi Ibrahim dikuburkan di situ. Nabi Musa didekatkan kuburannya dengan Masjidil Aqsa. Nabi Samuel di situ, Nabi Daud di situ, Nabi Sulaiman di situ, Nabi Daniel di situ, Nabi Armia di situ. Kemudian ada lagi 70 nabi dari Bani Israel yang meninggal dalam satu hari waktu peperangan Bukhtun Nasr dari Babilonia ke kampung Ariha yang ada di Baitul Maqdis. Kemudian ada Nabi Uzair, banyak nabi-nabi di sana, banyak. Makanya Baitul Maqdis menjadi berkah. Nabi Yahya juga di situ meninggalnya, Nabi Zakaria juga di situ, Nabi Isa meninggalnya di mana? Di mana? Nabi Isa kan tidak meninggal, belum. Nanti Nabi Isa nanti meninggal di Madinah dan dikuburkan di hingga makam Nabi Muhammad SAW. Kena di akhir zaman. Jadi di akhir zaman Nabi Isa turun, kawin di Madinah dengan seorang wanita Madinah yang bernama Fatimah, kemudian tidak punya anak, meninggal di Madinah dan dikuburkan di makam hingga Nabi Muhammad SAW. Bukan Bahari, kena. Nabi Isa diangkat 3 tahun kemudian turun, naik lagi. Ngapain turun? Takziah Mama Sidin meninggal dunia, Siti Maryam. Jadi Sayyidatul Maryam itu meninggal setelah 3 tahun Nabi Isa diangkat. Sedih Sidin, tapi begitu dia melihat yang disalib, lain anakku, berarti lain. Sidin pinando, yang lain kata pinando, karena yang lain merasa itu Isa, ada bukan. Muridnya yang berkhianat. Nah, Siti Maryam juga memperhatikan, melihat yang digantung itu siapa, yang disalib. Lain anakku, berarti anakku masih hidup. Lalu bertemulah Nabi, dapat ilhamlah, bertemu dengan malaikat. Malaikat mengatakan bahwasanya anakmu Isa diangkat ke atas langit. Kemudian setelah 3 tahun kemudian meninggal, Sayyidatu Maryam meninggal dunia, maka turunlah Nabi Isa. Sebelum meninggal turun.
masih garing mau meninggal, turun Nabi Isa bertemu dengan ibunya, kemudian meninggal dunia, dikuburkan di daerah Baitul Maqdis juga, kemudian naik lagi ke atas langit Nabi Isa. Sekarang beliau berada di langit yang kedua bersama Nabi Yahya. Jadi berdua, Nabi Yahya ini Marina Siden, karena Nabi Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu bading sanak lawan Hannah. Bading sanak lawan Hannah. Hannah itu ibunya Siti Maryam. Nah, jadi Nabi Zakaria itu khol, paman Siti Maryam. Nabi Zakaria adalah nazir Masjidil Aqsa, itu Nabi Zakaria takmirnya. Makanya beliau punya kuasa untuk menentukan Siti Maryam di mana, di mihrab bagian sebelah kanan, diletakkan di sana Sayyidatul Maryam. Mulai lagi halus sambil dipantau. Kalau nanti haid, kalau sudah dewasa kan kadang-kadang ada haid, maka Siti Maryam pun kena haid. Tatkala haid, beliau nanti pergi ke kebun, kira-kira mungkin jaraknya 1 atau 2 kilo dari Masjidil Aqsa, berjalan batis. Di kebun itu Siti mengolah lampau. Kebun itu namanya Baitullah min Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Kebun kurma, ada yang mengatakan kebun anggur. Jadi kalau Siti Maryam kena haid ke sana Siden. Pada suatu saat lagi berada di lampau, datang seorang laki-laki tampan. Apa kata Siti Maryam? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kau kalau kamu takut kepada Allah. Jangan takut. Aku ini malaikat. Aku diutus Tuhan, diutus Allah, li ahabalaki ghulaman zakiya, untuk aku berikan kepada engkau anak yang hebat, yang cerdas, yang bersih. Kaget Sayyidatul Maryam. Sayyidatul Maryam menjawab, Sayyidatul Maryam menjawab, wa anna li ghulam wa lam yamsasni bashar, walam aku baghiyah. Bagaimana bisa aku mendapatkan anak sedangkan tidak ada lelaki yang menyentuhku dan aku tidak mau berbuat zina? Dijawab sama malaikat, loh ini sudah ketentuan Allah, bahwasanya Allah akan memberi engkau seperti itu. Allah akan mensucikan engkau, menjadikan engkau yang mulia, menjadikan engkau yang terhormat. Kemudian ditiupkanlah ruh dari malaikat Jibril kepada Siti Maryam. Kemudian beliau pun hamil. Tatkala beliau hamil, diusir sama kaumnya. Wah, kamu ini hamil, gak ada suaminya. Wah, abah kamu orang baik, ibu kamu orang baik. Kenapa kamu kayak gini? Pergi. Berangkatlah pergi sendirian Siti Maryam sampai akhirnya tersandar di bawah pohon kurma. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan lapar, sehingga Siti Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Jangan aku mati aja sebelum ini, biar aja aku dilupakan. Lalu kemudian Nabi Siti Maryam lapar, turun malaikat memberitahu, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya. Guyang pang pohon kurma itu niscaya dia akan menurunkan buahnya. Kalau misalnya engkau lapar, haus, maka hentakkan kakimu, maka akan memancar air yang jernih untuk engkau minum. Sampai akhirnya Sayyidatul Maryam melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, dan seterusnya ceritanya panjang. Lalu kemudian tempat kelahiran Nabi Isa adalah salah satu kemuliaan Baitul Maqdis. Nabi kita Muhammad SAW untuk ilmu bumi beliau mengunjungi, selain di Mekah beliau mengunjungi Madinah. Ada yang mengatakan ziarah singgah, ada yang mengatakan cuma doa di Mesir tatkala melihat cahaya memancar dari kuburan Masyittah. Kemudian singgah lagi di Yordan, tempat berdirinya Nabi Musa di bawah pohon. Kemudian singgah lagi di Baitul Lahmin, tempat kelahirannya Nabi Isa. Kemudian langsung ke Masjidil Aqsa. Sebelumnya melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Masuk ke Masjidil Aqsa, berkumpul nabi-nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad SAW menjadi imam.
waktu keluar bertemu dengan bidadari-bidadari yang jumlahnya 70.000. Ditanya sama Nabi, siapa kalian? Kami bidadari dari surga. Untuk apa turun ke bumi? Untuk menyambut kedatangan pian di surga. Kami berdahulu ke sini. Pernahlah turun sebelumnya, pernah waktu pian dilahirkan, dan kami umpat juga pawai maarak pian ke seluruh alam semesta. Jadi Nabi waktu dilahirkan pawai diarak malaikat bidadari ke seluruh alam semesta, ke Arsy, ke Sidratul Muntaha, ke langit semuanya, bumi semuanya, masyriq dan maghrib. Kenapa? Karena semuanya ingin tabarrukan bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 53 tahun kemudian malaikat-malaikat yang ada di atas langit usul doa minta sama Allah, ya Allah, 53 tahun sudah Nabi Muhammad kami kata terdapat, sedangkan malaikat yang turun ke bumi terdapat, atau manusia yang di bumi terdapat, kami hendak coba dapat. Maka di Isra Mi'rajkanlah Nabi kita Muhammad SAW karena rindunya malaikat-malaikat yang ada di atas langit dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dahsyatnya makom Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dirindukan oleh malaikat-malaikat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan dan mengunjungi tempat-tempat di muka bumi, beliau diberitahu tentang rahasia-rahasia yang ada di bumi ini. Bahkan kata ulama, hazanah harta-harta di bumi tahu sih di mana tempatnya. Nah, punya misalnya digali ilmunya, jadi tahu ya, dipelajari di mana kira-kira ada hazanahnya. Jadi bukan pian nang ambil karena ulun nang mendoakan, nang menjual siapa nang lain. Bagi-bagi. Ada ilmunya itu. Para aulia wassalihin ada yang tahu ilmu itu. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Mereka pewaris para nabi. Jadi ilmunya Nabi juga diberikan kepada mereka. Ada mereka yang tahu, cuma mereka zuhud, kadahakun lawan dunia. Kalau kita juhud, bedanya sedikit. Zuhud lawan juhud. Kemudian Nabi naik ke atas langit, diperlihatkan segala keajaiban-keajaiban. Majelis taklim di atas langit didatangi oleh Nabi. Majelis taklim siapa? Majelis taklimnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam tidak punya kegiatan selain mengajar. Majelis taklimnya Nabi Yahya dan Nabi Isa, karena mereka di atas langit ternyata mengajar tauhid, mengajar ilmu tentang zat Allah, mengajar tentang ilmu sifat Allah, tentang asma Allah di atas langit sana. Nabi Yusuf melajari umat sidin di atas langit sana. Nabi Idris melajari kaum sidin. Nabi Musa banyak jamaahnya, Nabi Musa, majelisnya Nabi Musa banyak di atas langit yang kelima. Kapan-kapan jalan-jalan ke sana mau? Kemudian Nabi Harun juga melajari di keluarga-keluarga sidin. Nabi Ibrahim yang paling banyak, karena yang banyak berguru dengan Nabi Ibrahim itu adalah para malaikat. Tiap hari 70.000 duduk lawan Nabi Ibrahim. Dudukan mengerajak ada, membahas ilmu, membahas tentang hakikah Muhammadiyah, membahas tentang nur, membahas tentang alam. Oh, banyak pembahasannya. Kapan-kapan bisa hadir. Majelisnya Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, di masjid di langit yang ketujuh. Majelisnya Nabi Ibrahim. Jadi kita bermajlis ini mengumpati malaikat-malaikat, mengumpati nabi-nabi dan rasul di atas langit sana. Lalu kemudian Nabi ke Sidratul Muntaha, Raf, Lauh, Qalam, apalagi Mustawa, sampai akhirnya di pinggir lautan. Jibril hingga Nabi berada di pinggir laut. Laut apa ini? Wah, lautnya khusus. Di atas langit ketujuh ke atas ada lautan cahaya.
bukan lautan banyu, cahaya yang luar biasa. Tiba-tiba ada awan, ada awan, lalu ada kilat sekali cetras, lalu kemudian ada bunyi guntur, dur. Jibril langsung mengecil, kemudian lesu, kemudian terbaring. Kata Nabi, seperti tikar digulung. Di situ aku tahu, kata Nabi, begitu takutnya Jibril kepada Allah, mendengar guntur aja langsung pingsan. Jika kita pingsan, kita dapatnya guntur malah rame, seakan-akan pasti selamat dari neraka. Jibril alaihissalam, afdalul malaikah, paling afdalnya malaikat, satu kali tatamui kilat, satu kali tatamui guntur, ketemunya di sana lagi, di alam atas sana. Langsung sidin menggatar, kemudian tersungkur. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, tarus pian ulun kada kau umpat, mun ulun umpat tabakar, mun pian kau. Lalu taruslah Nabi menyeberangi lautan cahaya. Pakai kendaraan apa, wallahu alam, kada tahu jua. Karena tapi Nabi kan cahaya jua. Iya kalau jadi berada di lautan cahaya, ya cahaya dengan cahaya, nur ala nur, enggak masalah. Berapa jauh kada ada penjelasan. Yang ada penjelasan itu dari langit pertama sampai langit ke-7, jakanya berjalan batis 50.000 tahun jauhnya. Itu ditempuh dalam waktu sekejap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sampai ke Hadratul Ilah atau Hadratul Itlaq atau Hadrah Qudsiyah. Mungkin itu di bawah arsy, mungkin di arsy. Karena kalau yang paling tinggi itu arsy, yang paling tinggi arsy, yang paling rendah farsy ngarannya. Jadi bainal arsy wal farsy, artinya arsy yang paling tinggi, farsy yang paling rendah. Yang paling rendah itu adalah dasar laut yang ikan nun berada di sana, di dalam parutnya Nabi Yunus di masa itu. Itu yang paling rendah. Dan jaraknya dari permukaan laut, jika berjalan batis toh 6.000 tahun. Dari permukaan laut ke paling bawah ikan nun tadi. Makanya pesawat hilang lagi situ. Tinggi benar, dalam benar lautan, dan semua yang ada di daratan ada di lautan, tapi tidak semua yang di lautan ada di daratan karena luasnya lautan. Kata ulama Al-Imam Baghawi menyebutkan, dikumpulkan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, jinnya, manusianya, yang di matri asamsi, yang di maghrib asamsi, yang bainahuma, dikumpulkan semuanya cuma 10% dibandingkan penghuni lautan. Nah, dikumpulkan lautan dan daratan cuma 10% dibandingkan penghuni malaikat yang ada di langit pertama. Dikumpulkan yang di langit pertama, lautan dan daratan, hanya 10% dibandingkan yang ada di langit yang kedua. Dan begitu seterusnya, makin tinggi makin banyak malaikatnya, dan makin luas, makin agung, makin dahsyat. Yang mengetahuinya Allah dan Nabi Muhammad diberitahu ilmu itu, langsung menyaksikan dengan mata kepala supaya yakin. Ini loh, makanya dalam Al-Quran disebutkan, sebelumnya beliau melihat dengan mata, bingung, di hati bujur juakah. Allah terangkan dalam Al-Quran, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya Nabi Muhammad yakin dengan yang dilihat oleh matanya, kada mendustakan. Kita kan kadang-kadang bisa mendustakan, bujur juakan, aku lihat ini. Nabi pun juga seperti itu pada awal-awalnya, tapi ditekankan sama Allah, dikuatkan sama Allah. Kemudian Allah berfirman, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya Nabi itu pada mendustakan dari yang dilihat oleh mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu ini bisa didapatkan dengan sholat.
5 waktu atau ditambah lagi sholatnya, itu pintunya. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tihang agama. Aulia imadul ummah, para wali adalah tihangnya umat. Begitu meninggal goyang, mun banyak orang meninggal hancur umat. Gempa ada yang atur, banjir ada yang atur, siapa? Malaikat yang ditugaskan sama Allah. Gunung meletus ada yang mengatur, malaikat yang ditugaskan sama Allah. Kalau Allah bilang angkat. Jadi semua ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita menerima sholat 5 waktu, turun kembali ke bumi, besoknya menyampaikan terjadi fitnah. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang ulut-ulut, ada yang mengejek dan lain sebagainya. Biasalah, memang sesuatu yang benar itu sulit, sesuatu yang berharga itu diingkari orang dan lain sebagainya. Tapi Nabi kita tetap menyampaikan apa yang menjadi kewajiban beliau. Fa'addal amanah, apa itu? Faballaghar risalah wa addal amanah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para aulia wassalihin yang mewarisi Nabi, ilmunya ya sama, cuma seberapa persen, wallahu a'lam. Mungkin ada yang 10%, ada yang 5%. Ilmunya ya ilmu Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada mereka. Kita bersyukur alhamdulillah kita mengingat, mengenang, menghauli daripada Al-Arif Billah, Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau adalah pewaris Nabi. Beliau adalah seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, akhlak yang mulia, adab yang istimewa, kemudian mempunyai ruhaniyah yang kuat, mujahadah yang luar biasa, ilmunya manfaat, orang-orang menyaksikan karomah-karomah beliau. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah sedih, para wali-wali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka pewaris Nabi, ilmunya banyak, pengetahuannya banyak. Yakin mereka. Jadi kita memperingati beliau supaya kita punya ta'alluq dan hubungan dengan beliau. Mudah-mudahan kebersamaan kita dengan beliau, kemudian taufik hidayah Allah kepada kita dengan berkat beliau, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan salihin salihat. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.